Baiklah, pada hari ini hari Rabu 8 Oktober 2025, kelompok 6 yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswi jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Akurat, yaitu Alifa Azizia Rahma, Aminatu Zahra, Uraida Febrianti, Isaura Prameswari, Najmiyah Soraya, Nur Rahmah, Nur Sifa, Salwa Hayatus Salehah, dan Saryatun akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship dengan judul Strategi Bisnis dan Perencanaan. Kepada kelompok 6, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak, teman-teman, abang semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahril Sadik sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan, serta kakak, abang, dan teman-teman sekalian yang telah berhadir pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Hayatus Saleha dengan NIM 2410313320012. Saya Alifa Jizia Rahma dengan NIM 2410313320021. Saya Isaura Prameswari dengan NIM 24103133320051. Saya Huraida Febrianti dengan NIM 241031312004. Saya Nur Syifa dengan NIM 24103132200044. Saya Aminat Sudara dengan NIM 24103131200040. Saya Najmiyah Soraya dengan NIM 2410313320007. Baik, pada hari ini kami kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai strategi bisnis dan perencanaan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan dari apa itu pengertian strategi bisnis. Jadi teman-teman, secara sederhana, strategi bisnis itu adalah rencana atau cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya dan bersaing di pasar. Dengan strategi, pengusaha bisa tahu arah bisnisnya mau kemana dan bagaimana cara menghadapi perubahan pasar. Misalnya, lewat strategi kita bisa tahu apakah bisnis kita mau fokus ke inovasi produk, peningkatan layanan, atau penggunaan teknologi supaya bisa unggul dari pesaing. Intinya, strategi bisnis ini bukan cuma rencana di atas kertas, tapi panduan dalam bertindak supaya usaha tetap bisa bertahan dan berkembang. Contohnya, kalau ada usaha kecil yang ingin bersaing dengan merek besar, mereka bisa membuat strategi lewat keunikan produk lokal atau harga yang lebih terjangkau, yang mana hal ini jadi punya nilai beda di pasar. Nah, kalau strategi itu arahnya mau kemana, maka perencanaan bisnis adalah langkah-langkah nyata untuk sampai ke tujuan itu. Jadi, perencanaan bisnis membantu kita menyusun apa saja yang perlu dilakukan, mulai dari tujuan, strategi, sampai cara menjalankannya. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa tahu apa resikonya, apa targetnya, dan bagaimana cara mengukurnya. Tanpa perencanaan, strategi yang bagus pun bisa gagal, karena tidak ada tindakan yang terarah. Singkatnya, strategi menjelaskan apa yang ingin dicapai, sedangkan perencanaan menjelaskan bagaimana cara mencapainya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan strategi dengan perencanaan. Dalam dunia bisnis modern, strategi dan perencanaan itu menjadi fondasi utama bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.
Strategi itu memberikan arahan kemana perusahaan ini pergi, sedangkan untuk perencanaan itu menjelaskan bagaimana cara mencapai arah tersebut. Menurut Wibowo tahun 2020, strategi yang baik itu harus disertai dengan perencanaan yang matang agar kegiatan bisnis itu berjalan terarah dan efisien. Jadi, tanpa strategi, bisnis itu bisa kehilangan arah. Tapi tanpa perencanaan, strategi itu akan hanya menjadi ide tanpa tindakan saja. Sebagai contoh, misalnya perusahaan punya strategi meningkatkan penjualan. Nah, untuk perencanaannya itu bisa berupa peningkatan promosi dan pelatihan tenaga penjualan. Next slide. Lanjut, hubungan strategi dan perencanaan itu bersifat timbal balik. Strategi itu menentukan apa yang ingin dicapai, sedangkan perencanaan itu menjelaskan bagaimana cara mencapainya. Seperti yang dijelaskan oleh Mubarak tahun 2018, hasil dari perencanaan itu bisa menjadi beban evaluasi untuk meningkatkan apakah strategi yang dijalankan itu sudah efisien atau efektif atau belum. Sebagai contoh, jika strategi perusahaan adalah memperluas pasar melalui inovasi produk, maka perencanaan harus mencakup riset dan pengembangan, peningkatan kualitas, serta strategi promosi yang sesuai. Melalui hubungan ini dapat dilihat fungsi dan tujuannya. Yang pertama itu pelaku usaha itu bisa mengontrol kinerja, terus mengevaluasi hasil kerja. Yang kedua itu menjaga kesinambungan antara tujuan jangka panjang dan kegiatan harian. Yang ketiga, membangun fleksibilitas dan adaptif menghadapi perubahan pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi dan perencanaan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Strategi memberikan arahan dan perencanaan itu memastikan langkah. Keduanya itu adalah fondasi utama dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika pasar yang terus berubah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pentingnya strategi dalam kewirausahaan. Dalam konteks kewirausahaan, strategi bisnis merupakan komponen yang sangat penting untuk menentukan arah, keberlanjutan, serta keberhasilan suatu usaha. Bagi kewirausahaan, strategi tidak hanya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menghadapi persaingan, mengelola sumber daya, serta beradaptasi terhadap perubahan pasar. Ada empat strategi dalam wirausaha. Yang pertama itu ada memberikan arah dan fokus. Dalam kewirausahaan, memberikan arah dan fokus berarti memiliki visi dan misi yang jelas terhadap usaha yang dijalankan. Seorang wirausahaan harus mampu menentukan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Yang kedua itu ada mengidentifikasi peluang dan ancaman. Seorang wirausahaan harus peka terhadap kondisi pasar yang terus berubah. Kemampuan untuk mengendalikan peluang dan ancaman akan menentukan keberhasilan strategi bisnisnya. Menurut Bernay and Hesterly 2021, pemahaman terhadap lingkup eksternal membantu perusahaan atau usaha kecil menyesuaikan strategi agar tetap relevan di tengah kompetisi. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing. Bagi wirausahaan, daya saing adalah kemampuan untuk tampil berbeda dan unggul dibandingkan pesaing. Porter 2020 menyatakan bahwa strategi yang baik harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif keberlanjutan dengan memanfaatkan kekuatan keunikan yang tidak mudah ditiru. Yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan perubahan. Menurut Christensen 2019, perusahaan atau usaha yang terus berinovasi akan memimpin pasar karena mampu menghadirkan produk, layanan, dan model bisnis yang baru dan relevan. Dalam konteks ini, berwirausaha berinovasi bisa berarti menemukan cara baru dalam mengelola keuangan usaha, menciptakan sistem pencatatan digital yang efisien, atau menyesuaikan produk dengan tren konsumen.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada ada tiga strategi bisnis menurut Michael Porter, yaitu yang pertama strategi kepemimpinan biaya. Nah, strategi ini bukan berarti perusahaan harus menjual produk dengan harga paling murah, tapi bagaimana perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa dengan cara yang lebih efisien dibanding pesaingnya. Jika meskipun harga jual meskipun harga jualnya sama, keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar karena biaya produksinya lebih rendah. Untuk mencapainya, perusahaan bisa menggunakan bahan baku yang lebih hemat, memproduksi dalam jumlah besar agar biaya per unit lebih murah, meningkatkan keterampilan karyawan supaya lebih efisien, dan menggunakan teknologi yang dapat menekan biaya produksi. Nah, intinya perusahaan berusaha menjadi yang paling efisien agar tetap untung walau terjadi perang harga. Terus yang kedua yaitu strategi diferensiasi, yaitu strategi ini yang berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Keunikan ini bisa terlihat dari kualitas produk, desain yang menarik, fitur tambahan, pelayanan pelanggan yang lebih baik, atau citra merek yang lebih kuat. Nah, tujuannya agar konsumen merasa produk tersebut punya nilai lebih dan bersedia membayar lebih mahal. Tapi Porter juga mengingatkan perusahaan tidak boleh mencampur strategi ini dengan strategi biaya rendah, karena nanti bisa membuat posisi perusahaan di pasar menjadi tidak jelas atau istilahnya stuck in the middle. Terus yang ketiga terakhir adalah strategi fokus. Dalam strategi ini perusahaan tidak berusaha melayani semua jenis konsumen, melainkan hanya berfokus pada segmen pasar tertentu yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan kekuatannya. Misalnya fokus pada kelompok pelanggan tertentu, wilayah tertentu, atau produk khusus. Nah, strategi ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa fokus pada biaya atau fokus pada diferensiasi. Contohnya seperti Harley Davidson yang hanya fokus membuat motor besar untuk segmen pencinta motor gede. Hasilnya mereka punya identitas merek yang kuat dan pelanggan yang sangat loyal. Nah, strategi ini juga cocok untuk usaha kecil dan menengah karena membuat mereka bisa bersaing dengan lebih efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, materi selanjutnya itu ada analisis SWOT dalam strategi. Nah, analisis SWOT ini sendiri merupakan salah satu alat yang paling populer dalam proses perencanaan strategi bisnis karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal suatu organisasi. SWOT merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi kinerja serta arah pengambilan keputusan strategis suatu entitas bisnis. Nah, melalui analisis ini, organisasi itu dapat memahami posisi kompetitifnya serta menentukan langkah-langkah yang paling relevan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dimensi utama analisis SWOT ini ada dua. Yang pertama itu faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, kemampuan teknologi, serta kondisi keuangan. Nah, yang kedua itu faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Nah, itu seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan situasi sosial ekonomi. Next. Boleh itu ke yang sebelumnya lagi.
Nah, oke. Selanjutnya itu kan SWOT ini ada kelemahannya. Nah, yang pertama itu dia bersikap deskriptif dan subjektif. Lalu penilaiannya itu bergantung pada pandangan individu. Yang pastinya individu itu kan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, jadi uh, SWOT ini juga menggunakan pendekatan modern seperti dengan metode kuantitatif seperti analitik hierarki proses atau AHP itu guna memberikan bobot objektif bagi setiap faktor strategisnya. Nah, selain itu juga model SWOT AHP itu terbukti meningkatkan akurasi dan reliabilitas hasil analisis karena mampu mengukur tingkat kepentingan setiap faktor secara matematis. Nah, selain itu juga menggunakan integrasi dengan balance scorecard atau BSC dan pestle analysis. Oke, sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan perencanaan bisnis yang efektif. Jadi dalam tahapan perencanaan bisnis yang efektif ini ada 5 tahapan utama. Yang pertama itu ada analisis lingkungan dan situasi internal. Yang kedua penetapan visi, misi, dan tujuan strategi. Yang ketiga pengembangan dan pemilihan strategi. Lalu yang keempat implementasi strategi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian strategi. Next. Tahapan yang pertama yaitu analisis lingkungan. Nah, dalam tahap awal dalam perencanaan bisnis, ini perusahaan melakukan analisis menyeluruh menggunakan metode SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta menggunakan metode PESTEL untuk menilai faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang berpengaruh. Tujuan dari analisis ini adalah mengenali posisi perusahaan di pasar, memahami potensi serta tantangan yang ada, dan menentukan keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan. Lalu hasil dari tahap ini kemudian menjadi dasar penting bagi langkah-langkah strategi berikutnya. Tahapan yang kedua yaitu penetapan visi, misi, dan tujuan. Dalam tahap ini merupakan langkah penting untuk menentukan arah perusahaan ke depan. Visi menggambarkan cita-cita jangka panjang atau kondisi ideal yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Sedangkan misi itu menjelaskan alasan keberadaan perusahaan serta cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Selain itu, nilai-nilai perusahaan menjadi pedoman moral dan budaya kerja yang mengarahkan perilaku setiap anggota perusahaan. Dalam menetapkan tujuan strategis, perusahaan sebaiknya menggunakan prinsip SMART, yaitu tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Proses ini juga sebaiknya melibatkan seluruh anggota organisasi. Karena apa? Karena partisipasi mereka itu dapat menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan perusahaan. Next. Selanjutnya ada tahap pengembangan dan pemilihan strategi. Tahap ini merupakan proses di mana perusahaan itu menyusun berbagai alternatif strategi berdasarkan hasil analisis SWOT, BCG Matrix, dan model Porter untuk menentukan langkah terbaik dalam mencapai tujuan. Pada tahap ini, perusahaan harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan saat ini, lalu yang kedua, kemana ingin menuju, dan yang ketiga, bagaimana cara mencapainya. Strategi yang dipilih sebaiknya itu berfokus pada penciptaan keunggulan bersaing berkelanjutan, baik melalui inovasi produk, efisiensi biaya, maupun diferensiasi layanan yang membuat perusahaan unggul dalam pesaing. Lalu ada tahap implementasi strategi. Tahap ini adalah saat perusahaan mulai menjalankan rencana yang sudah disusun menjadi tindakan nyata. Pada tahap ini, semua sumber daya seperti manusia, keuangan, dan teknologi itu perlu diatur dengan baik agar strategi bisa berjalan dengan efektif.
Pemimpin perusahaan itu juga berperan penting untuk memastikan semua tim memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selain itu, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, baik dari sisi pasar maupun teknologi. Keberhasilan implementasi itu sangat bergantung pada komunikasi yang lancar, budaya kerja yang mendukung, dan sistem penghargaan yang adil untuk motivasi karyawan. Nah, agar hasil pelaksanaan strategi itu bisa diukur dengan jelas, perusahaan biasanya menggunakan KPI atau Key Performance Indicator sebagai alat untuk menilai sejauh mana tujuan sudah tercapai. Next. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi dan pengendalian strategis. Nah, tahap ini merupakan proses penting untuk menilai apakah strategi yang dijalankan itu sudah berjalan sesuai rencana dan seberapa efektif hasilnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat berbagai indikator, baik yang bersifat keuangan seperti pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya, maupun yang non-keuangan seperti tingkat kepuasan pelanggan dan kemampuan inovasi. Dalam proses ini, perusahaan melakukan 3 jenis kontrol, yaitu kontrol premis untuk memantau apakah asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan itu masih relevan, lalu kontrol implementasi untuk menilai pelaksanaan program dan alokasi sumber daya, serta kontrol strategis untuk mengevaluasi efektivitas strategi secara keseluruhan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, selain menjadi alat pengawasan, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi organisasi agar bisa memperbaiki kekurangan, menyesuaikan strategi, dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah studi kasus. Pada kesempatan ini kita akan melihat pada contoh pengimplementasian strategi e-business berdasarkan dimensi case pada UMKM Trooper Elektronik Yogyakarta. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi case? Dimensi case atau Virtual Information Space dalam strategi e-business berfokus pada pemanfaatan teknologi internet untuk mengelola dan menyediakan informasi bisnis secara efektif dan efisien. Struktur Elektronik Yogyakarta adalah UMKM yang berdiri sejak tahun 2008 dan bergerak pada bidang usaha pembuatan amplifier untuk gitar, pedal iPad atau soundbox untuk gitar, dan perangkat sound system yang semuanya dibuat secara handmade di workshop Trooper Elektronik yang terletak di daerah Widomartani, Sleman. Selama ini, salah satu strategi yang sudah digunakan Trooper Elektronik untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, serta WhatsApp untuk menjalin komunikasi dengan konsumen, serta mempromosikan produk mereka secara manual. Melihat peluang besar yang ditawarkan melalui strategi e-business, terutama untuk menjangkau pasar yang lebih besar, Trooper Elektronik juga memiliki rencana untuk mengembangkan strategi bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi internet. Model yang digunakan pada pengimplementasian strategi bisnis yang dilakukan Trooper Elektronik itu adalah model CRM. CRM itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada operational CRM dan analytical CRM. Nah, perwujudan dari operational CRM berupa halaman web e-commerce yang menampilkan detail produk yang dijual oleh Trooper Elektronik berdasarkan model komunikasi e-commerce yang diajukan oleh Shu dan kawan-kawan tahun 2015. Dalam model yang diusulkan Shu dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan bahwa kognisi dan emosi mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, mengacu pada produk dari UMKM
trooper elektronik yang sebagian besar berkaitan dengan alat musik, efek gitar, dan amplifier, maka yang menjadi perhatian utama dari musisi selaku konsumen dari UMKM ini adalah suara dari produk tersebut dan diikuti dengan spesifikasi dan tampilan dari produk. Kriteria selanjutnya adalah detail produk. Detail informasi yang cukup spesifik dijanjikan dalam bentuk teks, dan yang terakhir adalah detail gambar yang hanya menampilkan tampilan dari produk yang dalam hal produk efek gitar bukanlah faktor yang paling utama. Di sini ada struktur implementasi proses hierarki analitik. Pembentukan struktur hierarki adalah langkah pertama dan paling mendasar, di mana salah keputusan diuraikan menjadi komponen-komponen yang terstruktur. Struktur ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu ada goal, ada tujuannya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang digunakan untuk menilai dan membandingkan. Yang ketiga itu ada itu untuk opsional, untuk kriteria yang luas. Terus di sini faktor-faktor ini melibatkan perhitungan matematis untuk mendapatkan bobot dan nilai prioritas setiap elemen berdasarkan matriks perbandingan berpasangan. Setelah struktur hierarki ditentukan, langkah selanjutnya adalah memberi nilai bobot. Nah, masing-masing kategori untuk kategori stok produk. Salah satu bentuk strategi bisnis lainnya dari dimensi yang bisa mendukung kemampuan marketing dari UMKM adalah pemanfaatan sosial media atau yang disebut dengan social e-commerce. Menurut Huang and Binil tahun 2013, social commerce mengacu pada pemanfaatan sosial media untuk mendukung proses bisnis melalui penyediaan konten dan interaksi di dalamnya dengan tujuan untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli barang dan jasa. Dalam hal ini, trooper elektronik telah menerapkan strategi ini dengan membuat akun Facebook dan Instagram yang juga terhubung dengan web e-commerce. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan dalam strategi dan perencanaan bisnis. Jadi secara umum tantangan ini terbagi ke dalam 3 tahap utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Selain itu, juga terdapat tantangan yang berasal dari konteks bisnis modern yang dihadapi oleh banyak perusahaan saat ini. Yang pertama di sini ada tantangan dalam perumusan strategi. Jadi, tahap ini merupakan proses awal di mana perusahaan itu menentukan arah dan tujuan bisnisnya. Namun terdapat beberapa tantangan utamanya. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman dan komunikasi. Jadi banyak organisasi itu gagal karena visi dan tujuannya itu tidak disepakati bersama. Sehingga strategi yang dibuat itu tidak konsisten dan sulit diterapkan. Yang kedua, ada ketidakmampuan mengantisipasi perubahan lingkungan. Nah, dunia bisnis itu cepat berubah, terutama karena perkembangan teknologi dan ekonomi. Jika perusahaan itu tidak mampu beradaptasi, strategi yang dirancang itu bisa menjadi usang. Yang ketiga, ada data dan analisis yang tidak memadai. Keputusan strategis membutuhkan data yang akurat. Kurang informasi pasar dan analisis pesaing sering membuat keputusan menjadi kurang tepat. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya. Misalnya, keterbatasan modal, SDM, atau infrastruktur yang menyebabkan strategi tidak bisa dijalankan secara maksimal. Yang terakhir, ada kurangnya partisipasi manajerial. Jadi, tidak semua pimpinan itu terlibat aktif dalam proses perencanaan. Akibatnya, strategi itu hanya dipahami sebagian pihak dan sulit diimplementasikan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada di sini ada tantangan dalam implementasi strategi. Jadi, tahap ini penerapan rencana menjadi tindakan nyata, juga memiliki tantangan sendiri. Untuk tantangannya, diantaranya itu yang pertama, ada struktur organisasi yang tidak mendukung. Jadi, struktur yang terlalu kaku dapat membuat koordinasi antar bagian menjadi sulit dan pelaksanaan strategi itu menjadi lambat. Yang kedua, ada kurangnya komitmen dan pimpinan dan karyawan. Tanpa dukungan dan semangat dari seluruh pihak, strategi yang sudah dirancang tidak akan berjalan konsisten. Yang tiga, itu keterbatasan koordinasi dan komunikasi internal. Nah, sering terjadi miskomunikasi antar divisi sehingga tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan rencana awal. Yang keempat,
resistensi terhadap perubahan. Nah, karyawan itu biasanya menolak perubahan karena sudah nyaman dengan sistem lama, sehingga pelaksanaan strategi baru terhambat. Yang terakhir itu ada keterbatasan sumber daya dan dana operasional. Jadi kadang strategi itu membutuhkan biaya tambahan, teknologi baru, atau pelatihan karyawan yang belum tersedia. Next. Nah, Oke, selanjutnya ada peran inovasi dan juga kreativitas. Jadi sebelum itu, inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa produk, layanan maupun proses yang lebih efisien. Inovasi dalam kewirausahaan dipahami sebagai proses penerapan ide baru yang menghasilkan perubahan signifikan dalam produk, layanan atau suatu cara perusahaan. Nah, masuk ke materi yaitu ada fungsi, dampak dan juga inovasi. Yang pertama menciptakan perubahan dan efisiensi. Jadi, inovasi menghadirkan ide baru untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan efektivitas proses bisnis. Lalu yang kedua ada membangun keunggulan kompetitif. Inovasi membantu menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi berdampak positif pada pemasaran, produktivitas dan hasil perusahaan. Terus selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi dan proses baru menekan biaya produksi serta meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada menjaga relevansi dan keberlanjutan. Jadi inovasi itu membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar agar tetap berjalan. Selanjutnya yang terakhir ada membuka peluang ekspansi. Jadi inovasi memungkinkan perusahaan memperluas pasar dan menjangkau konsumen global. Selanjutnya ada peran kreativitas dalam kewirausahaan. Jadi fungsi dan dampak kreativitas yang pertama itu ada pemicu ide bisnis. Kreativitas membantu melahirkan ide-ide segar dan menemukan peluang yang belum terlihat. Selanjutnya ada fondasi inovasi, yaitu kreativitas menjadi dasar munculnya inovasi dengan menghadirkan gagasan baru untuk menerapkan secara nyata. Selanjutnya ada solusi masalah dan peluang baru. Pemikiran kreatif itu memungkinkan wirausahawan menemukan solusi dan peluang dari setiap tantangan. Ya. Selanjutnya ada strategi pemasaran efektif, yaitu kreativitas penting untuk menciptakan strategi bisnis dan pemasaran yang unik serta menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada penciptaan nilai tambah, yaitu kreativitas menghasilkan nilai pembeda yang meningkatkan daya saing produk atau layanan. Dan yang terakhir ada berpikir di luar kebiasaan, kreativitas mendorong eksploitasi ide baru dan tata cara pandang berbeda dari pola yang sudah ada. Baik, karena sesi pemaparan telah berakhir, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan jangan lupa mengirimkan pertanyaannya ke grup. Baik, kepada kelompok yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ya. Boleh, silakan Kak Esther. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Aku Australia Septi Pemriani dari kelompok 5. Nah, aku ingin izin bertanya. Tadi kan ada kalian jelaskan terkait tantangan dalam implementasi strategi. Salah satunya itu ada resistensi terhadap perubahan. Nah, menurut kalian, strategi komunikasi yang kayak gimana sih yang bisa diterapkan perusahaan supaya resistensi itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan lah? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Esther. Jangan lupa kirim pertanyaannya di grup ya Kak Esther.
Silakan Muhammad Naji. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najih dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya yaitu, jika dalam situasi pasar yang berubah cepat, apakah strategi bisnis jangka panjang masih relevan? Lalu bagaimana seorang wirausahawan dapat menjaga keseimbangan antara perencanaan jangka panjang dan perencanaan untuk jangka pendek? Terima kasih. Oke, terima kasih Naji. Boleh mungkin untuk satu penanya lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka sesi diskusi akan kami tutup. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Najih. Iya, strategi bisnis jangka panjang itu tetap relevan walaupun pasar berubah cepat, karena strategi itu seperti peta besar yang nunjukin arah usaha mau kemana. Tanpa arah jangka panjang, wirausahawan bisa kehilangan fokus dan gampang ke bawah arus perubahan pasar yang tiba-tiba. Tapi memang di zaman sekarang, wirausahawan nggak bisa cuma ngandelin rencana panjang aja. Harus luas, juga bikin strategi jangka pendek biar bisa cepat menyesuaikan diri kalau ada tren baru, perubahan teknologi, atau kebutuhan konsumen yang bergeser. Jadi, kuncinya itu seimbang, rencana jangka panjang tetap dijaga buat jadi tujuan utama, tapi jangka pendeknya disusun lebih fleksibel dan bisa diubah kapanpun dibutuhkan. Dengan begitu, usaha tetap punya arah jelas, tapi tetap tanggap sama perubahan. Baik, apakah terjawab Muhammad Najih? Iya, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Estralia Septi Pembriani. Pertanyaannya, strategi komunikasi apa yang paling efektif dan baik untuk mengurangi resistensi pada karyawan?
Strategi komunikasi yang paling efektif untuk mengurangi resistensi karyawan adalah komunikasi terbuka dan partisipasif. Manajemen perlu menjelaskan alasan perubahan secara transparan, menyampaikan manfaatnya bagi karyawan maupun organisasi, serta melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, karyawan merasa dihargai dan memiliki peran, bukan sekedar objek perubahan. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi resistensi, tapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan komitmen, dan memperkuat budaya kerja kolaboratif. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Nah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh aku bertanya? Boleh. Baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfrian Fadilah Maulana dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, bagaimana peran strategi bisnis dalam membedakan antara ide usaha yang potensial dan ide usaha yang hanya bersifat sementara atau tren sesaat? Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya bisa dikirimkan di grup ya. Baik, tunggu sebentar ya. Untuk kakak, abang, dan teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Afrilian Fadilah Maulana. Pertanyaannya, bagaimana peran strategi bisnis dalam membedakan antara ide usaha yang potensial dan ide usaha yang hanya bersifat sementara atau tren sesaat? Strategi bisnis itu punya peran penting dalam membedakan mana eh, ide usaha yang benar potensial dan yang mana itu cuma ikut tren sesaat. Lewat strategi bisnis, wirausahaan itu bisa menganalisis pasar, kebutuhan konsumen, serta peluang jangka panjang dari suatu ide. Kalau ide tersebut itu punya nilai yang bisa berkembang, memenuhi kebutuhan nyata, dan bisa bersaing dalam waktu lama, berarti itu termasuk bagian dari ide yang potensial. Sebaliknya, kalau ide usaha cuma mengikuti tren saja, itu sementara tanpa dasar kebutuhan jangka panjang. Strategi bisnis itu akan membantu menyaring dengan melihat risiko, keberlanjutan, dan daya tahan pasar. Jadi, strategi bisnis itu bukan cuma panduan buat jalanin usaha, tapi juga alat buat menilai apakah suatu ide itu layak dikembangkan atau cukup diikuti sebentar saja. Apakah terjawab? Ya, terima kasih sudah terjawab. Ya, terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka sesi diskusi akan kami tutup. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu next. Strategi bisnis dan perencanaan merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam membangun dan mengembangkan suatu usaha. Strategi bisnis berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam mencapai tujuan usaha, sedangkan perencanaan berperan sebagai langkah sistematis untuk merealisasikan strategi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam dunia kewirausahaan, strategi bisnis membantu pelaku usaha memahami lingkungan internal dan eksternal, mengenali peluang, mengantisipasi ancaman, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, perencanaan yang baik memungkinkan setiap strategi dapat diimplementasikan secara terukur dan terarah sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Selain itu, keberhasilan dalam strategi dan perencanaan bisnis juga ditentukan oleh kemampuan wirausahawan dalam berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, serta menjaga keberlanjutan usaha di tengah perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang cepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis dan perencanaan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktik manajerial yang harus diterapkan secara konsisten agar mampu membawa usaha menuju keberhasilan yang berkelanjutan.
Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Apakah suara Bapak sudah terdengar? Ya, Baik. Oke. Untuk selanjutnya tugas yang memberikan sampel atau ingatan. Gambarnya pukul 18.00 dan nanti kelompok 6 silakan membuat video presentasi di YouTube serta makalah dan sebagainya tersebut. Waktu ringkasan mereka ke materi sampai pukul 18. Oke, terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.